Pemain ini diberikan kesempatan untuk menghabisi semua musuhnya malam ini juga, sehingga ia bisa memenangkan Squid Game tanpa harus memainkan permainan berikutnya. Semua ini adalah perintah dari frontman yang ternyata dulu juga sempat memainkan Squid Game dan berada di posisi Gi-hun saat ini. Namun frontman dulu benar-benar menghabisi semua lawannya, dan saat ini ia sedang melihat apakah Gi-hun akan melakukan hal yang sama dengannya. Ternyata Gi-hun tidak sanggup melakukan ini kepada peserta yang sedang tertidur, lalu mau tidak mau permainan pun harus dilanjutkan. Setelah memasuki arena, terlihat ada 3 tiang raksasa dan para pemain harus naik ke atas tiang itu. Ternyata di atas tiang inilah para pemain harus saling menyingkirkan satu sama lain dengan cara mendorong ke bawah. Tentu saja mereka akan menjalankan permainan sesuai dengan rencana, yaitu pemain yang akan dieliminasi adalah Gi-hun dan Bayi 222, lalu pemain cupu yang kini menjadi pecandu ini. Karena Gi-hun sadar dirinya saat ini sedang terpojok, ia pun perlahan mundur, sedangkan pemain 125 yang saat ini sedang halu karena kehabisan obat malah bertingkah seperti orang aneh. Dalam ronde pertama ini mereka harus menyingkirkan 1 pemain jika ingin lolos berenam, tapi jika mereka ingin menyingkirkan Gi-hun, maka akan ada 2 pemain yang gugur sebab Bayi itu sudah terhitung sebagai peserta. Gi-hun sudah benar-benar terpojok karena para pemain ini ingin menyingkirkan Bayi di tangan Gi-hun. Karena pemuda ini sadar Gi-hun tidak akan memberikan bayinya begitu saja, ia pun membuat rencana untuk di awal ini mereka menyingkirkan saja pemain 125 si pecandu yang saat ini sedang halu. Dalam satu ronde mereka hanya bisa menyingkirkan 1 orang jika ingin selamat berenam, dan sudah diputuskan dalam ronde pertama bahwa pemain 125 yang akan mereka jatuhkan. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung mendorong pemain 125 ini yang saat ini kondisi mentalnya sudah sangat hancur efek dari obat terlarang. 1 pemain pun berhasil mereka singkirkan dan mereka boleh lanjut ke ronde berikutnya dan pindah ke tiang segitiga di sebelah mereka. Gi-hun saat ini tidak ada sekutu dan ia hanya sendiri berusaha melindungi bayi yang ada di genggamannya. Tapi karena para peserta ini ingin lolos berenam, mereka harus mencari cara memisahkan Gi-hun dan bayinya. Sebab di ronde ini mereka hanya perlu dan harus menyingkirkan 1 pemain. Tentu saja tidak akan semudah itu memisahkan Gi-hun dengan bayi yang sudah akan ia lindungi dengan cara apapun itu. Mereka berusaha membujuk Gi-hun untuk menyerahkan saja bayinya dan mereka akan menjatuhkannya ke bawah. Demi melindungi bayi yang ada di genggamannya, Gi-hun tidak akan pernah menyerahkan bayinya kepada para peserta arogan yang sudah bersekutu ini. Gi-hun tahu kalau di ronde ini ia gugur bersama bayinya, salah satu dari sekutu ini pasti akan ada yang dikorbankan juga, sebab di ronde berikutnya juga pasti ada yang harus gugur. Disinilah pergolakan mulai muncul. Perkataan Gi-hun membuat rasa percaya antar sekutu ini mulai hancur dan pemain yang memegang tongkat ini merasa dirinya lah yang akan dikhianati. Saat para sekutu ini sedang bertengkar, salah satu peserta mencoba memberikan saran, yaitu mereka akan menyambungkan jas mereka satu sama lain dan salah satu pemain akan mendorong Gi-hun dan bayinya. Mereka berusaha menipu Gi-hun bahwa pemain yang akan digugurkan pada ronde ini akan mereka undi jika Gi-hun mau memberikan bayinya. Tapi tentu saja Gi-hun tidak akan mudah ditipu dengan trik seperti itu. Karena sudah hilang akal, mereka pun mencoba mendorong Gi-hun, namun tidak ada yang tahu bahwa Gi-hun sudah membawa senjata yang diberikan frontman. Gi-hun langsung memotong jas yang mereka pegang dan hampir saja satu di antara mereka terjatuh. Pemain yang memegang tongkat ini pun malah mendorong sekutunya sendiri dan mengatakan bahwa sebenarnya ia berada di pihak Gi-hun. Pemain 333 ini baru mengaku bahwa ia ingin melindungi bayi itu dan mengatakan bayi itu adalah anaknya. Selama ini di dalam arena tidak ada yang mengetahui hal itu. Mengetahui fakta yang terjadi, para pria arogan yang bersekutu ini malah saling menyerang satu sama lain demi melindungi diri mereka sendiri. Dan bahkan saat sudah semakin terpojok, mereka malah mencoba menyerang Gi-hun dan ayah sang bayi. Tapi Gi-hun tentu saja tidak mudah untuk mereka kalahkan. Bahkan bapak tua ini pun juga sudah gugur. Namun kini hanya tersisa 4 orang. Tapi pemain 39 ini malah ingin menyerah dan menjatuhkan dirinya sendiri, sehingga kini hanya tersisa Gi-hun, Bayi 222 dan ayah bayi itu. Sedangkan masih ada ronde berikutnya. Lantas apa yang akan mereka lakukan?